먹었고. 알아? 감사합니다. Halo Sobat MSC, balik lagi dengan narator Maga. Nah, aduh, maaf ya kemarin dubbingannya agak-agak nggak enak gitulah. Soalnya agak nggak enak badan, biasalah pancaroba, cuaca nggak menentu. Oke, kali ini narator Magang akan membawakan sebuah film dari Korea yang berjudul The Sister Scandal. Dari ceritanya, bukan dari ceritanya. Dari judulnya, pasti kalian bisa menebak gimana alur ceritanya. Yang pastinya tetap hot dan masih ada aroma bercocok tanamnya. Oke, tanpa basa-basi, kita mulai aja. Alur ceritanya. Oke, kita akan menuju sebuah kafe. Yang dimana kafe ini terlihat ada seorang pria yang sedang membuat kopi. Tapi saat kopi itu selesai, tiba-tiba ada pria lain yang mengambil kopi itu dan kemudian meminumnya. Si pria pembuat kopi, karena tidak disebutkan namanya, kita panggil saja dia si coffee maker atau si pembuat kopi. Pria yang berkacamata merupakan direktur dari bar ini. Di sini pria yang berkacamata tampaknya sedikit mengeluh karena akhir-akhir ini barnya sepi pelanggan. Kemudian si coffee maker pun berkata, karena akhir-akhir ini setiap ada wanita yang datang, kau selalu merayunya, kemudian menyatakan perasaanmu dan memintanya untuk menjadi pacar. Yang tentu saja ini membuat pelanggan yang datang menjadi risih. Ditambah lagi, si direktur ini tempo hari berusaha merayu seorang wanita yang ternyata merupakan kekasih si coffee maker ya. Pacarnya, stafnya sendiri disikat juga. Tapi tak selang lama datanglah seorang gadis, lumayan cantik, punya sorot mata yang bagus. Dari perawakannya agak-agak tomboy. Ya kalau bahasa gampangnya sih mungkin agak judes, tapi tetap cantik. Di sini terlihat si direktur tampaknya terkesima dengan wanita ini. Kemudian wanita ini pun duduk dan meminta menu. Tanpa banyak basa-basi, si wanita ini meminta diberikan sebotol bir. Tak selang lama, bir pun datang. Di sini direktur memberikan sendiri birnya karena dia ingin mendekati wanita ini. Saat si wanita meminum birnya, terlihat mungkin bagi si direktur kelihatan cantik. Dia terus melihat ke arah si wanita. Yang jelas saja si wanita menjadi sangat risih. Dan si wanita pun bertanya, apa yang sedang kau lakukan? Lalu direktur berkata kalau saat si wanita sedang minum terlihat sangat cantik. Yang tentu saja si wanita pun jadi risih, kemudian pergi. Ada-ada aja. Oh iya, untuk karakter si direktur namanya adalah Kim Joo. Dan yang untuk yang cewek namanya adalah Yoo Jo. Ya agak-agak mirip-mirip lah. Biasa, nama-nama Korea kan gitu. 그땐 네 여자친구인지 몰랐지. 아니야, 내가 갈게. Kemudian Yojo pun pergi menuju ke apartemennya. Di sana Yojo bertemu dengan saudari perempuannya bernama Yusena. Yang mana belum saya jelaskan ya. Yojo ini bekerja menjadi seorang sutradara dan penulis skrip amatir. Dan kebetulan Yusena juga merupakan staf di sebuah perusahaan film. Di sini terlihat kedua saudari ini sangat menyayangi satu dengan yang lainnya. Saat Yojo datang, di sini Yusena berusaha untuk memijat kakaknya ini yang capek karena menulis skrip buat filmnya. Tapi Yojo pun menyadari ada yang aneh dengan adiknya ini, yang aura-auranya dia ini tampak ceria dan lebih cantik. Dan di sini Yojo pun menebak kalau adiknya ini sudah memiliki kekasih atau sedang jatuh cinta. Tentu saja Yusena pun terlihat tersipu malu karena pernyataan dari Yojo itu. Tapi Yusena di sini berusaha untuk menutupinya. Yang tentu saja Yojo pun semakin ingin menggoda adik kecilnya ini untuk mengaku siapakah laki-laki yang beruntung itu. 너 좀 이뻐진 것 같다? Kemudian di keesokan paginya seperti biasa Yusena pun pergi ke kantor. Tak selang lama datang direktur dari kantor itu yang langsung memanggil Yusena menuju ruangannya. Yang mana si direktur ini ingin membahas skrip yang dibuat oleh Yojo. Yang mana kayaknya skrip yang dibuat oleh kakaknya ini kurang memuaskan. Terus direktur ini meminta Yusena untuk menemaninya makan malam. Kalau ingin skrip kakaknya ini diterima. Awalnya Yusena pun gak terlalu gubris atau memilih diam aja. Tapi karena dia sangat sayang dengan kakaknya,
Dan takut kalau skrip ini sampai gagal akan membuat kakaknya menjadi sangat kecewa, dia pun tidak memiliki banyak pilihan. Karena itu dia pun mengiyakan permintaan dari direktur. Di lain cerita, Yojo sedang asik beryoga dan terlihat sangat cantik dan seksi. Tak selang lama ponsel Yojo pun berdering dan di situ Yusena menelpon kakaknya dan mengatakan kalau malam ini dia harus lembur untuk menyelesaikan pekerjaannya dan meminta izin untuk pulang telat. Ya sebenarnya Yusena ini akan pergi bersama si direktur untuk makan malam katanya, tapi toh sendirilah mau ngapain. Setelah telepon dari Yusena ditutup, Yojo pun melanjutkan pekerjaannya dengan menulis skrip. Di sisi lain terlihat Yusena sudah berada di kamar hotel dengan Pak Direktur untuk bersiap-siap melakukan pemupukan lahan hangat. Yang adegan ini tentunya kalian tunggu-tunggu, tapi seperti biasa saya akan menyensornya. Maaf ya. Di lain cerita, Yojo sedang menunggu adiknya di luar sambil merasa sedikit cemas yang mana adiknya ini belum datang atau belum pulang ke rumah. Di keesokan paginya terlihat Kim Jo sedang berada di bar miliknya, yang mana Kim Jo ini sedang menunggu Yojo datang ke barnya. Di sini Kim Jo pun sudah melakukan banyak persiapan dengan membawa seikat bunga sambil membayangkan menyatakan perasaannya kepada Yojo. Tak selang lama, pintu pun terbuka. Di sini Kim Jo terlihat sangat sumringah, tapi sayangnya yang datang bukanlah Yojo, melainkan seorang pria parubaya yang menanyakan apakah ini warnet. Yang tentu saja dijawab oleh Kim Jo kalau ini bukan warnet karena warnetnya ada di sebelah bar mereka. Tapi pria ini terus menanyakan hal-hal yang tidak-tidak yang membuat Kim Jo menjadi kesal. Tak selang lama pria ini pun pergi. Kemudian pintu barnya pun terbuka lagi. Awalnya Kim Jo mengira kalau itu adalah pria yang tadi dan langsung memakinya. Ternyata itu adalah Yojo yang datang untuk minum sambil mengerjakan skrip di bar miliknya. Setelah itu Yojo pun duduk dan memesan bir seperti biasanya. Kemudian Kim Jo berlari ke kamar mandi untuk merapikan rambutnya sambil berlatih bagaimana saat dia menyatakan perasaannya kepada Yojo. Setelah itu dia pun pergi keluar sambil membawa seikat bunga di belakang tangannya dan langsung menanyakan sebuah pertanyaan secara langsung kepada Yojo. Apakah kau punya pacar? Di sini Yojo pun tampak terlihat keheranan dengan pria ini. Lalu Kim Jo pun langsung menyatakan perasaannya. Ya jelas saja Yojo pun menjadi sangat kaget dan bingung dan juga mungkin risih. Lalu Yojo pun menyiramkan bir itu ke wajah Kim Jo, lalu pergi dari bar itu. Sedangkan si coffee maker atau si pembuat kopi pun hanya bisa geleng-geleng melihat kelakuan direkturnya. 없는데요? 왜요? 제가 처음 본 순간부터 Saat tiba di apartemen, Yojo tampak masih memikirkan kejadian yang unik tadi. Tapi seketika dia pun berusaha untuk melupakannya karena dia menganggap mungkin kejadian ini ya konyol lah. Setelah itu Yojo pun pergi mengambil segelas air putih, kemudian meminumnya. Setelah itu Yojo pun menelpon adiknya yang tidak pulang semalaman. Di sini Sena langsung mengatakan kalau dia harus menyelesaikan banyak pekerjaan semalam, dan saat ini Sena pun sudah berada di kantor untuk bekerja lagi. Di lain cerita, kita akan beralih ke kantornya si Yusena, yang mana Yusena ini sedang asik telepon dengan kekasihnya, yang tentu saja membicarakan hal-hal yang berbau 18 plus, seperti apa warna celana dalamnya. Pokoknya gitulah. Tak selang lama datang seorang gadis yang merupakan seorang aktor, tapi kita tidak akan memperkenalkan namanya. Mungkin karena ya semacam tokoh sampingan. Wanita ini pun langsung masuk ke ruangan si direktur, yang mana direktur sedang asik melihat video pemersatu bangsa yang biasa kita lihat bersama-sama. Di sini si aktor wanita ini pun mulai menggoda bos untuk memberikannya sebuah peran dalam filmnya. Tapi tampaknya bos pun kayaknya ragu-ragu untuk memberikannya peran. Tapi si wanita ini tidak menyerah. Dia pun mulai menggoda si bos dengan cara memainkan rudal antar benua miliknya. Di sini terjadilah pertempuran antara si bos dan si wanita itu. Tapi bukan pertempuran yang berdarah-darah, tapi pertempuran yang keenakan. Tanpa disangka Yusena pun mengintip mereka berdua yang sedang asik melakukan pemupukan lahan hangat.
Kemudian di malam harinya Yusena pun pergi minum-minum bersama dengan kekasihnya. Yang mana di sini Yusena tampaknya berusaha untuk mengingatkan pacarnya tentang hari ulang tahunnya. Ya biasalah cewek kan gitu, suka ngasih kode-kode, nggak ingin to the point. Kemudian waktu pun berganti di keesokan paginya, yang mana Yuju sedang asik memasak, bukan sedang memasak. Yang kemudian datang adiknya. Di sini Yuju pun menceritakan tentang skrip yang dia buat, yang dia kirim ke perusahaan Yusena atau ke perusahaan adiknya. Yang mana Yuju ini kelihatan cemas dan khawatir kalau skripnya gak akan diterima oleh si bos atau si direktur. Tapi Yusena pun meyakinkan dan mengatakan dengan sangat yakin kalau skrip kakaknya ini akan diterima. Di sini terlihat Yuju bertanya-tanya, kenapa adiknya ini bisa begitu yakin kalau skripnya ini bisa diterima. Di sini Yuju pun sedikit merasa curiga. Tapi kemudian Yusena pun berusaha mengalihkan topik dan lalu pergi mandi agar kakaknya nggak terlalu curiga. Dan di besok harinya saat Pak Direktur mengecek isi skrip yang dibuat oleh Yuju, terlihat Pak Direktur tidak terlalu suka dengan skripnya, mungkin kurang sempurna atau tata bahasanya yang nggak jelas. Kemudian Pak Direktur menghubungi Yuju untuk memintanya datang ke kantor untuk membicarakan mengenai skrip yang dia buat. Di lain cerita, tampak Kim Jo sedang asik minum bir di bar miliknya. Yang mana Kim Jo ini tampaknya membayangkan Yoon Jo, yang terlihat bahwa Kim Jo ini mulai jatuh hati kepada Yuju. Tapi setelah dipikir ulang, Kim Jo pun berpikir kalau dia mungkin tidak bisa mendapatkan Yuju dan berusaha melupakannya dengan minum-minum. Ada yang bucin. Di lain cerita, tak selang lama Yuju pun datang ke kantor Yusena untuk menemui Pak Direktur. Setelah itu, Yuju pun masuk ke dalam kantor. Di sini Pak Direktur mengatakan kalau dia tidak puas dengan skrip yang dia buat. Jadi, Pak Direktur pun menawarkan kalau mungkin Yuju bisa memuaskannya dalam hal lain. Tahu kan yang maksud dengan hal lain? Itulah pokoknya. Yang sontak saja membuat Yuju pun menjadi sangat terkejut dengan permintaan dari Pak Bos yang aneh-aneh ini. Setelah mendengarkan perkataan dari Pak Direktur, Yuju pun pergi begitu saja dan meninggalkan Pak Direktur dan Yusena yang sudah memberikannya sebuah teh. Karena itu Yuju pun jadi kebingungan dan berjalan tanpa arah. Tanpa sadar, Yuju pun sudah berada di depan bar milik Kim Jo. Sebenarnya Yuju ingin masuk untuk minum, tapi karena kejadian tempo hari dia pun tidak ingin masuk. Tidak disangka Kim Jo tahu kalau Yuju lewat depan bar miliknya, kemudian menyapanya lalu meminta maaf atas kejadian tempo hari. 사과의 의미로 맥주 한 잔 하실래요? Sebagai permintaan maaf, Kim Jo mengajak Yuju untuk masuk ke barnya kemudian minum-minum. Dan Yuju menerima tawaran dari Kim Jo untuk masuk ke dalam. Kemudian mereka berdua pun minum-minum. Di saat sudah habis beberapa botol, di sini Yuju pun mulai mabuk dan menceritakan semua permasalahan yang dia alami, mulai dari skrip yang ditolak hingga diajak tidur oleh Pak Direktur. Lalu Kim Jo terus menghibur Yuju agar tidak sedih. Di sini Yuju pun tampak sumringah dan bahagia dengan semua tingkah konyol dari Kim Jo. Karena sudah terlalu mabuk dan tidak sadar, Yuju pun mulai mendekati Kim Jo dan menciumnya. Di sisi lain, terlihat seorang gadis yang berjalan di sebuah lorong di hotel untuk menemui seseorang. Dan orang yang dia temui ialah Pak Direktur. 내가 멋져요? 됐으면 말해. 다 시켜줄게. 정말요? Di sini wanita ini ingin mengajak Pak Direktur untuk bercocok tanam yang bertujuan untuk memintanya memberikan peran dalam film. Ya, sebagai sarana untuk mengamankan karir si wanita ini. Yang mana sebenarnya wanita ini tidak tertarik sama sekali dengan Pak Direktur. Dia melakukan semua ini agar karirnya tetap aman. Di lain cerita terlihat Jojo baru saja keluar dari sebuah hotel. Yang mana karena mabuk dia ini bercocok tanam dengan Kim Jo. Yang sontak saja membuat dia sangat kesal, marah, tapi di samping itu juga malu dan tidak habis pikir kenapa dia bisa melakukan itu. Di lain cerita, Yusena sedang menunggu kakaknya yaitu Yuju.
yang tidak pulang. Tak selang lama, Yojo pun muncul dan menemui Yusena. Di sini mereka berdua pun masuk ke apartemen. Kemudian Yojo bertanya kepada Yusena mengenai hubungannya dengan Pak Direktur. Akhirnya, setelah dipepet habis-habisan oleh Yojo, akhirnya Yusena pun berkata kalau dia memiliki hubungan khusus dengan Pak Direktur, yang mana dia melakukan semua ini agar semua pekerjaannya dan pekerjaan kakaknya yaitu Yojo lancar. Dan Yusena berharap bahwa impian kakaknya menjadi seorang sutradara bisa terpenuhi. Karena itu tanpa ragu dia melakukan segala macam cara agar tujuan itu tercapai. Setelah sesi curhat itu, Yojo dan Yusera memutuskan untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan dari sinilah menjadi titik balik kehidupan mereka. Kemudian mereka pun memutuskan untuk sedikit memberi pelajaran kepada direktur itu. Lalu Yojo memutuskan juga untuk membuka hatinya untuk Kim Jo, yang terlihat sangat tulus mencintainya. Kemudian Yojo pun memanggil semua wanita yang pernah dirampok serabi-lebihnya oleh direktur itu dan diajak bekerja sama untuk menjebak si direktur. Setelah menyusun rencana kanan kiri atas bawah depan belakang, mereka pun menjalankan rencananya. Kemudian hari eksekusi pun dimulai. Yojo mengajak wanita-wanita ini beserta Kim Jo yang ikut membantu menuju sebuah hotel. Dan salah satu wanita mengajak si direktur ini untuk menginap di salah satu kamar hotel. Lalu diajak bercocok tanam dengan syarat matanya harus ditutup. Dan gobloknya si direktur ngikut aja. Saat sedang asik menggencot kanan kiri atas bawah dan depan belakang, tiba-tiba mereka semua muncul dan merekam kemudian memfoto tiap-tiap kejadian di kamar itu. Saat penutup mata dibuka, alangkah terkejutnya direktur karena banyak orang di sekitarnya. Kemudian direktur pun teriak. Di keesokan paginya, di sebuah koran terpampang jelas wajah direktur yang sedang bercocok tanam menjadi berita utama di koran itu. Dari situlah kredibilitas direktur dan perusahaannya pun hancur sekali. Dan film pun berakhir ya. Nah, gimana? Itu tadi cerita Skandal Sister. Ya, semoga kalian terinspirasi dan mendapatkan banyak wawasan dan banyak belajar. Ya, itu dulu untuk kali ini. Semoga kalian terhibur. Thank you for watching. Jangan lupa like, request film juga nggak apa-apa. Komen, jangan lupa. See you next video. Ciao.